قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Alhamdulillah berjumpa kembali di pengajian ini. Bulan lalu libur ya. Bulan libur kebetulan saya dapat tugas pengawasan haji sekaligus ya haji juga. Alhamdulillah di haji kemarin itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang kita jumpai, ya, keberkahan yang juga kita jumpai. Ada 700 lebih jamaah haji Indonesia yang wafat di tanah suci karena sekitar 60.000 lebih jamaah itu adalah lansia. Tapi yang meninggal jangan dikira lansia semua. Tidak juga. Ada yang masih di bawah 60 tahun juga ada yang meninggal. Yang di bawah 50 tahun juga ada yang meninggal. Yang di bawah 30 tahun juga ada yang meninggal. Jadi tidak semua karena usia tua, ya, macam-macam. Ada yang karena sakit, ada yang karena ya, macam-macam. Alhamdulillah semua berjalan lancar kecuali peristiwa di Musdalifah. Jadi kalau jamaah itu dari Arafah bergerak ke Musdalifah naik bis. Naik bis itu bisnya disediakan oleh Masyarik dari Arab Saudi. Semua supirnya orang Mesir. Kalau dulu campuran, ada Turki, ada Mesir, tapi ada kendala bahasa, akhirnya dipilih Mesir semua. Nah ternyata beberapa bis itu ngojek. Tahu ngojek? Ngojek ke Masjidil Haram. Khamsa rial. Sehingga banyak jamaah haji yang tidak terangkut di Musdalifah karena bis yang mestinya ngangkut malah ngojek. Nah beberapa jamaah akhirnya terlantar di Musdalifah. Bukan beberapa orang, beberapa rombongan jadinya. Nah karena suhu pada waktu itu di Saudi sekitar 43 sampai 50 derajat, dan di Musdalifah itu tidak ada tenda, tidak ada atap, semua ruang terbuka. Ada sebaris selasar, itu pun tidak banyak.
Nah, salah satu orang yang terlantar di Musdalifah itu ada di sini sekarang tuh, di pojok belakang itu. Itu sampai jam 12 siang ya di Musdalifah. Itu anak saya. Bersama-sama dengan jamaah. Tapi kemudian untunglah ada jamaah yang petugas haji yang berani menghentikan bis-bis. Jadi banyak bis yang kosong tapi tidak mau berhenti karena merasa tidak kewajibannya mengangkut. Dan banyak bis yang ketika sudah pagi hari tidak mau lagi ngangkut jamaah karena merasa jam kerjanya sudah selesai. Nah, jamaah ini menjadi terlantar, tidak ada makanan, tidak ada minuman, karena makanan dan minumannya disediakan di Mina. Di Musdalifah itu tanah lapang, orang tidak akan menyediakan makan di Musdalifah. Maka jamaah itu kalau dia terlambat terangkut sampai ke Mina, ya problemnya makanannya tersedianya di tenda di Mina. Akhirnya selesai juga jam 2 siang karena ada petugas haji yang berani menghentikan bis-bis itu, dan akhirnya bis-bis itu diperintahkan untuk mengangkut jamaah walaupun bukan bis yang seharusnya, karena bis yang seharusnya ngangkut sudah ngojek di Masjidil Haram. Nah, itu beberapa jamaah itu lah yang mengalami problem ya, sampai ada yang meninggal ya, karena tidak semuanya orang kuat gitu ya, ada yang wafat di situ, mungkin malah jadi syahid gitu ya, wafat di situ. Nah, ketika sampai di Mina, akhirnya beberapa makanan yang harusnya dimakan pagi hari nggak termakan ya, sebagian menjadi basi. Jadi beritanya kemudian berkembang simpang siur, nyebar tidak karu-karuan di medsos, yang tidak tahu ikut menyebarkan beritanya tidak benar. Makanya padahal Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita, kalau datang ada berita yang nggak jelas, tabayun. Tapi kita banyak yang nggak mau tabayun, kita sebar-sebar aja beritanya, padahal nggak benar beritanya. Akhirnya kita menyalahkan orang yang tidak semestinya disalahkan. Karena Ar-Musna itu, Arafah, Musdalifah, Mina itu sepenuhnya kewajiban masyarik dari Saudi Arabia ya, kewajiban pemerintah, Kementerian Agama penyelenggaraan haji itu sebelum dan setelah itu, sebelum Arafah dan setelah Mina. Dan untuk yang itu tidak ada sama sekali masalah, kecuali makanan yang kurang ramah lansia, terutama untuk sarapan. Nah, sarapan sendiri sebenarnya tidak ada anggarannya, karena keputusan rapat dengan DPR itu anggaran untuk sarapan itu dihapuskan. Alasannya jamaah banyak yang tidak sarapan selama ini. Tapi diberi sarapan juga akhirnya. Nggak tahu duitnya dicari dari mana atau ngaturnya seperti apa cateringnya. Jadi itu sudah bagus diberi sarapan, karena aslinya tidak ada jatah sarapan di budget yang disetujui oleh DPR. Ya itulah apa macam-macam. Kebetulan jamaah haji tahun ini itu besar ya, besar dan banyak, terutama dari Arab.
Arab banyak. Dan jamaah kita karena banyak yang tua-tua, yang hilang juga banyak, yang tersesat juga banyak. Bahkan ada yang hobinya tersesat, sehat tapi hobinya tersesat, ada juga. Orangnya sehat tapi hobinya tersesat. Nah itu cerita yang kita bawa ya. Ya tapi bagaimanapun, alhamdulillah banyak ibrah dan pelajaran yang diperoleh dari peristiwa haji. Ya, semoga kita semua nanti diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat haji. Karena jumlah kuota kita itu sampai tahun depan masih 221.000. Nah, itu masih sedikit kalau untuk Indonesia ya. Karena antrian di kita itu sudah rata-rata 26-27 tahun antrian kita, sampai 30 tahun. Saya baru pulang dari Malaysia minggu lalu, dan programnya adalah menawarkan pelayanan haji untuk orang Indonesia yang ada di Malaysia. Karena mereka tidak bisa daftar haji lewat Malaysia. Mengapa tidak bisa daftar haji lewat Malaysia? Karena di Malaysia antriannya sudah di atas 100 tahun. Jadi saya ledek orang Malaysia itu, kalian itu kalau mau haji harus lahir 2 kali. Sudah antriannya sudah di atas 100 tahun. Kemudian kita bersyukur karena di negara kita ini orang pergi haji itu bayarnya cuman sekitar 3.333 dolar, 3.400 dolar, sekitar itu. Saya ketemu jamaah haji dari Bangladesh, jumlah jamaah haji dari Bangladesh itu lebih dari 100.000 jamaah haji. Semuanya bayarnya 6.600 dolar. Itu kalau orang Indonesia tidak bersyukur itu kebangetan. Ya di negara-negara tetangga kita itu rata-rata biaya hajinya di atas 100 juta rupiah kalau dirupiahkan. Kita cuma bayar 51 juta, ributnya setengah mati. Makanya mungkin gara-gara itu sebagian dihukum sama Gusti. Oh, bersyukur aja kok susah. Nah, kembali ke itu pelajaran bersyukur ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur ditambah sama Allah. Hadirin rahimakumullah. Kita kemarin sudah sampai ke cerita tentang Al-Muraisi, Bani Mustalik. Kemudian pernikahan Nabi dengan Juwairiyah yang nama aslinya adalah Barroh. Tapi hari ini kita mau cerita yang lain lagi, karena kebetulan kita ada di bulan Muharram. Jadi saya mau cerita tentang Muharram dulu, ya, nggak apa-apa kan? Sebelum penetapan Muharram yang dilakukan pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijriah, itu tidak ada tahun dalam penanggalan orang-orang Arab pada waktu itu. Jadi tanggal itu ditulis tanpa tahun. Karena tidak ada tahun 0, belum ada tahun 0. Tahun itu disebut dengan peristiwa yang terkenal yang terjadi pada tahun tersebut.
kalau ada peristiwa banjir besar, ya itu jadi tahun banjir besar. Ada peristiwa angin topan, tahun angin topan. Ada peristiwa terkait dengan pasukan gajah, ya, jadi menjadi tahun gajah, amul fil. Seperti itu memberitahunya. Di tafsir Tobari disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memprakarsai penanggalan, dan yang dijadikan bulan pertama itu adalah bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi. Tapi itu tidak terlembagakan. Buktinya sampai masa Abu Bakar tidak dipakai. Kemudian di masa Umar juga belum dipakai. Sampai ada seorang pejabat yang menjabat sebagai gubernur di Basrah, Irak. Jadi dia wilayah Islam pada waktu masa kekhalifahan Umar itu meluas sedemikian rupa, luar biasa luasnya. Jadi penaklukan di masa Umar itu luar biasa. Karena di masa Abu Bakar beliau disibukkan dengan adanya nabi-nabi palsu. Nah, jadi perangnya melawan nabi palsu, orang murtad, orang yang tidak mau bayar zakat, itu diselesaikan di masa Abu Bakar. Kemudian perluasan Islam baru terjadi besar-besaran di masa Umar. Nah, ketika Umar mengangkat gubernur di Basrah, gubernurnya namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini bukan orang Madinah, juga bukan orang Mekah, bukan orang Quraisy, tapi orangnya tertib sekali. Ketika dia berusaha mengarsipkan surat-surat dari Madinah, surat-surat dari khalifah, dan juga berkas-berkas persuratan di kantor gubernurnya, dia menemukan surat yang bertanggal sama tapi tidak bisa mengurutkannya karena dia tidak tahu tahunnya tahun berapa, tidak ada angka tahunnya. Akhirnya dia kemudian berkirim surat kepada khalifah agar terjadi tertib administrasi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hijrah dan tahun baru, itu sebenarnya kita bicara tentang tertib administrasi. Maka Abu Musa al-Ash'ari mengusulkan agar khalifah menetapkan angka tahun dan bulan yang pertama itu bulan yang mana. Nama-nama bulan seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semua nama itu sudah ada. Sebelum Rasulullah SAW lahir, nama-nama itu juga sudah ada. Karena yang sebagian dari bulan-bulan itu yang memberi nama adalah kakek buyutnya Nabi SAW. Jadi nama bulan-bulan itu sudah ada, tapi tidak ada urutan bulan 1 mana, bulan 2 mana, juga tidak ada tahunnya, yang belum ada tahunnya. Nah, usulan dari Abu Musa al-Ash'ari ini kemudian direspon oleh Umar bin Khattab. Dia kumpulin para pembesar Arab waktu itu, diajak diskusi. Para pembesar sahabat, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Al-Awwam, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Abdurrahman bin Auf. Ini para pembesar yang diajak
ngumpul untuk mendiskusikan tentang bagaimana menetapkan penanggalan Islam ini. Nah, mereka sepakat menggunakan kalender yang berbasis bulan atau komariah, tidak berbasis matahari. Kenapa? Karena itulah yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Nah, hadirin rahimakumullah, janganlah kita beranggapan bahwa kalender miladiah itu kalendernya orang kafir. Kemudian kalender komariah itu kalendernya orang Islam. Tidak ya, karena kedua kalender itu juga ada disebutkan di dalam Al-Quran, ya kan? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Kan matahari bulan itu ditetapkan oleh Al-Quran, ada putarannya. Sebagaimana tadi saya sebutkan di ayat At-Taubah di 136, inna iddatasyhuri indallahi asyra syahran fi kitabillah. Sungguhnya bilangan bulan indallahi asyra syahran di sisi Allah itu 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Kan disebut yauma khalaqas samawati, ketika dia ciptakan langit dan bumi. Penanggalan juga pakai penanggalan, ada komariah, ada miladiah. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab kalau pakai ro itu Rajab, kalau pakai orang Indonesia Rajab. Sama Ramadan kalau Indonesia jadi Ramadan. Nah, bulan-bulan ini jumlahnya 12. Baik Anda hitung dengan miladiah maupun dengan komariah. Nah, salah satu yang fenomenal ayat di dalam Al-Quran itu adalah yang cerita tentang berapa lama Ashabul Kahfi tidur di gua. Al-Quran menyebutkan salatu mi'atin sinina wazdadu tis'a, 300 tahun tambah 9. Jadi menurut bapak-bapak itu 300 tahun apa 309 tahun? Kalau ayatnya bunyinya gitu, salatu mi'atin sinina wazdadu tis'a, 300 tahun plus 9. 300 tahun apa 309 tahun? Jawabannya adalah kalau Anda hitung dengan kalender miladiah, Anda dapat angka 300 tahun. Tapi kalau Anda hitung dengan kalender komariah, Anda dapat angka 309 tahun. Nah, itulah hebatnya Al-Quran itu. Menginformasikan banyak hal hanya dengan kata-kata yang sangat pendek, tapi menginformasikan banyak hal. Kalau tidak percaya silahkan dihitung. Selisih miladiah dengan komariah itu sekitar 11 hari, 11 sekian seperempat hari. Nah, kalau dihitung 300 tahun, nambahnya 9 tahun. Nah, di dalam musyawarah para sahabat utama ini ada beberapa usulan. Ada yang mengusulkan kita hitung saja sejak kelahiran Nabi. Nah, sejak kelahiran Nabi, tahun nolnya itu tahun kelahiran Nabi. Bulan pertamanya bulan Rabiul Awal. Ini usulan pertama ini begitu. Coba kalau itu disetujui. Nah, kita Muharraman dan Maulidan jadi satu. Ya kan?
Maulid Nabi Rabiul Awal kok Muharraman, apa tahun baruan? Tahun baru Islam juga di Rabiul Awal. Kelahiran Nabi. Jadi titik patokan nolnya. Wah, itu kita ngadain acara tahun baru Islam dan Maulid Nabi jadi satu. Nah, itu mengurangi jobnya para ustadz. Untungnya usulan dari Umar bin Khattab ini, dari khalifah loh, yang usulin ini khalifah, itu tidak termasuk yang disepakati. Kemudian ada yang mengusulkan tahun pertamanya itu tahun wafatnya Nabi. Kebetulan Nabi juga wafat di bulan Rabiul Awal. Kemudian ada yang mengusulkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kalau itu nanti bulan Rajab, jadi bulan pertamanya. Kemudian ada yang mengusulkan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, kalau begitu nanti bulan Ramadan itu jadi bulan pertamanya. Karena Nabi diangkat jadi Rasul kan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah usulan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu sejak hijrah ke Madinah. Nah, sebenarnya kalau kita mengikuti hijrahnya Nabi benar-benar, Nabi itu hijrah berangkat tanggal 1 atau 2 Rabiul Awal. Berangkat hijrahnya kan kalau nggak 1 atau 2 Rabiul Awal. Nah, kalau itu dipakai mestinya bulan pertama itu Rabiul Awal. Jadi kalau melihat semuanya tadi, mestinya bulan pertama itu Rabiul Awal. Tapi kemudian ternyata mengikuti penjelasan dari Ali bin Abi Thalib, memang hijrah Nabi itu berangkat Rabiul Awal, tapi rencana hijrahnya itu sudah dibangun sejak Muharram, sehingga Muharram dijadikan bulan 1. Nah, ini diperoleh melalui musyawarah untuk menentukan kalender Islam, mana tahun nolnya, mana yang dijadikan bulan yang pertama. Maka sejak tanggal 8 Rabiul Awal, bahkan penetapannya juga di bulan Rabiul Awal itu, rapatnya itu. Bayangkan, rapatnya di bulan Rabiul Awal. Nabi hijrah, Nabi lahir Rabiul Awal, wafat Rabiul Awal, hijrah juga berangkat Rabiul Awal. Maksudnya Rabiul Awal ya, satunya ya. Tapi para sahabat memutuskan tahun barunya itu dari bulan Muharram. Keputusannya ditetapkan tanggal 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijriah. Nah, Nabi sendiri sampai di Kuba itu tanggal 12 Rabiul Awal. Perjalanan hijrahnya sekitar 9 hari. Jadi ada penambahan 2 hari 3 malam nginep di Gua Sur untuk sembunyi dari kejaran kaum kafir. Nah, ini adalah tertib administrasi. Nah, selain itu kita perlu mengenal bahwa di bulan Muharram itu banyak peristiwa penting. Yang pertama adalah di bulan Muharram ini ada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Banyak peristiwa besar terjadi di tanggal 10 Muharram. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu bertaubat di bulan Muharram. Kemudian kapalnya Nabi Nuh itu selesai dari banjir juga di bulan
Muharram. Ketika Nabi Ibrahim selamat dibakar itu juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Ayub juga diriwayatkan sembuh dari sakitnya di bulan Muharram. Nabi Yunus itu keluar dari perut ikan juga di bulan Muharram. Nabi Yunus itu ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit itu juga di bulan Muharram. Nah, tapi 10 Muharram itu juga menjadi puasa wajib pertama dalam Islam. Jadi sebelum Ramadan difardukan, sebelum turun ayat-ayat perintah berpuasa di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Itu perintah wajibnya puasa Ramadan. Itu puasa yang wajib adalah puasa tanggal 10 Asyura. Itu wajib hukumnya. Kemudian setelah Ramadan diwajibkan, Nabi SAW bersabda, ditanya tentang puasa 10 Asyura, beliau mengatakan, siapa yang mau puasa silahkan, siapa yang nggak puasa juga silahkan. Jadi hukumnya berubah dari wajib menjadi sunnah. Dari wajib menjadi sunnah. Jadi ada yang hukum itu ternyata ada yang berubah dari wajib menjadi sunnah ya. Ada juga yang dari, ada nggak yang dari sunnah menjadi wajib? Ada, yaitu haji. Haji itu kan diwajibkan di akhir hidup Nabi SAW. Jadi Nabi sudah mau wafat, Nabi baru haji kan. Tapi haji itu hanya sekali. Haji di masa Islam hanya sekali. Memakai ritual yang diajarkan oleh Rasulullah itu mengikuti perintah Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, selain ada peristiwa-peristiwa besar, ada juga peristiwa menyedihkan yang terjadi di bulan Muharram, yaitu pembantaian keluarga Nabi di Karbala. Itu juga terjadinya di bulan Muharram, bahkan di tanggal 10 Asyura. Maka 10 Asyura itu hari mulia, tapi juga hari berkabung ya, hari yang menyedihkan karena wafatnya cucu Nabi SAW, Sayyidina Husain di Karbala, dan juga banyak keluarga Nabi, keturunan Nabi yang dibantai di situ di Karbala. Ada puluhan dzurriyyah Nabi yang wafat di sana. Ini adalah peristiwa sedih yang juga mestinya menyedihkan bagi kita, karena kita ini punya kewajiban untuk mencintai ahli bait Nabi SAW, sebagaimana juga diajarkan oleh Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Bahkan sholat kita itu tidak sempurna tanpa membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Kalau kita tahiyat itu kan mesti kita baca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan sholawat kepada keluarga Nabi. Atau kalau pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak sempurna sholat kita tanpa sholawat kepada keluarga Nabi. Maka mencintai keluarga Nabi itu wajib hukumnya. Mencintai ahlul bait ini wajib. Dan jangan berpandangan bahwa mencintai ahlul bait itu membuat orang menjadi Syiah. Tidak, ya.
Ahlu sunnah juga punya kewajiban mencintai ahlul bait. Ya, bedanya orang Syiah dengan kita itu, mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib melebihi sahabat-sahabat yang lain. Sementara ahlu sunnah itu urutan keutamaan sahabat itu dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Nah kalau orang Syiah enggak, Ali dulu yang pertama. Bahkan Syiah yang gulat itu mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Maka jangan salah terap dan salah pandangan ya. Kalau mencintai Ahlul Bait jadi Syiah, enggak begitu. Ya. Orang yang sedih dengan peristiwa Karbala itu enggak mesti Syiah. Kita pun sedih dengan peristiwa Karbala karena yang wafat di situ adalah cucu dan keluarga Nabi. Jadi kita punya hak untuk sedih juga di situ. Sebagaimana Nabi SAW ketika bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa di hari ini 10 Muharram? Nah, orang Yahudi mengatakan ini peristiwa besar, yakni selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu kami lebih berhak berpuasa daripada kalian. Maka Nabi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ya, cuman untuk menyelisih kaum Yahudi, kita disunahkan untuk berpuasa juga. Kalau Anda puasa 10 Muharram, puasalah juga tanggal 9 atau tanggal 11 atau 9, 10, 11. Ya silahkan dipilih. Tapi itu menunjukkan bahwa ada hak bagi umat Islam untuk memperingati apa yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Karena kewajiban kita juga beriman kepada para nabi dan rasul. Demikian pula dengan peristiwa Karbala, bukan hanya hak orang Syiah itu. Ya, orang Sunni juga punya hak untuk bersedih di bulan Muharram karena wafatnya Sayyidina Husain dan keluarganya. Jadi kita harus tepat meletakkan sesuatu ya. Nah kembali kepada usulan tadi yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Maka saya ingin bapak-bapak juga mengenal kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah sahabat Nabi yang berasal dari Yaman, yang sangat lembut hatinya. Saking lembutnya hatinya itu sampai dia itu ngalah ketika tahkim. Tahkim itu perundingan perdamaian antara Ali dengan Muawiyah. Utusan dari Ali bin Abi Thalib itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Utusan dari Muawiyah namanya Amr bin As. Nah, Amr bin As ini cerdik dan berani berpolitik. Abu Musa al-Asy'ari lurus-lurus saja. Akhirnya dipolitiki sama Amr bin As gitu kan. Nah itu akhirnya tahkim itu tidak mencapai perdamaian yang real karena ternyata ada kelompok yang menyempal itu memisahkan diri ya, namanya Khawarij gitu. Nah dia ini kemudian mengkafirkan semuanya. Akhirnya Ali dikafirkan karena mau berunding dengan Muawiyah. Muawiyah dikafirkan karena dianggap berontak kepada Ali. Kemudian Amr bin As dikafirkan karena dianggap curang waktu itu tahkim. Abu Musa al-Asy'ari juga dikafirkan karena kok mau-maunya berunding di situ. Bahkan kemudian orang Syiah ini orang Khawarij ini mengirim tim pembunuh karena sudah menghalalkan darah-darah mereka itu.
tim pembunuh itu dikirim untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Muawiyah lolos walaupun dia ditusuk ketika sholat subuh. Muawiyah tidak mati karena dia pakai baju besi. Sholat subuh aja pakai baju besi. Ali bin Abi Thalib gak pakai baju besi, ditusuk kena mati. Amr bin As waktu itu sedang sakit, tidak berangkat ke masjid, selamat dia. Yang wafat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini orang Khawarij ya, yang slogannya la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kalimatnya benar tapi dipakai untuk jalan yang salah. Dia mengharamkan tahkim. Jadi perdamaian perdamaian antara Ali dan Muawiyah itu dihukumi haram oleh orang Khawarij. Alasannya apa? Alasannya tidak ada dalilnya. Alasannya tidak ada dalil. Ya Allah, siapa yang lebih pintar dari Ali? Bilang tidak ada dalilnya. Ya, sampai sekarang ada juga orang yang hobinya gitu, nggak ada dalilnya gitu. Ada juga. Moyangnya sudah ada yang melakukan hal itu. Ya, orang-orang yang mengatakan tidak ada dalilnya tapi tidak mengkajinya. Bagi Ali bin Abi Thalib, tahkim itu ada dalilnya. Karena di dalam Al-Quran ada ayat yang berbicara tentang orang agar mengirimkan hakim untuk perdamaian antara suami dan istri. Kata Ali, urusan suami istri saja boleh pakai tahkim, apalagi urusan yang lebih besar. Nah, begitu kalau orang cerdas itu menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Begitu. Makanya kayak Imam Ahmad bin Hanbal itu kirim pahala sedekah saja boleh, apalagi kirim pahala bacaan Quran boleh juga. Itu orang cerdas itu. Menggali hukum dengan cara yang cerdas. Nah, tapi kalau orang nggak mau mikir, ya nggak ada dalilnya gitu. Karena nggak mau mikir. Nah, kembali kepada Abu Musa al-Asy'ari. Beliau ini orang yang sangat lembut hatinya, digambarkan oleh Nabi SAW itu sebagai kaum yang hatinya lebih lembut daripada kalian. Yang dimaksud kalian itu para sahabat. Kaumnya orang ini itu kaum yang lebih lembut hatinya daripada kalian. Sampai Rasulullah SAW itu menitipkan akhir zaman itu kepada kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Ketika turun surah Al-Maidah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im dzalika fadlun yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, mayartadda minkum an dini, barang siapa nanti di antara kalian yang murtad dari agamanya, murtad dari agama, keluar dari agama Islam, fasawfa ya'tillahu bikum, maka Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang Allah cinta kepada kaum itu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, dan
kaum itu pun cinta kepada Allah. Adillatin alal mukminin, mereka itu belas kasih kepada orang mukmin. Aizzatin alal kafirin, mereka tegas kepada orang kafir. Yujahiduna fisabilillah, mereka senantiasa berjihad fisabilillah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah takut kepada cacian dan celaan. Ini adalah dari fadlullahi yu'ti, itu keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ketika turun ayat itu, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi SAW itu menepuk-nepuk pundaknya Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah SAW bersabda, kaum yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kaumnya orang ini, kaumnya Abu Musa al-Ash'ari. Nah, Abu Musa al-Ash'ari ini orang yang berasal dari Yaman, sehingga Nabi SAW bersabda, nanti di akhir zaman itu kebenaran itu ada di Yaman. Kebenaran itu ada di Yaman. Kejahatan akan berasal dari timur, kata Nabi itu, dari arah timur. Nah, sekarang kita lihat Yaman ini, ada Yaman Selatan, ada Yaman Utara yang sedang perang. Di daerah Yaman, di Tarim dan sekitarnya tidak ada perang di sana. Di sana itu kehidupannya luar biasa religius, dan kaum wanitanya sangat dihormati, sangat terhormat. Itu di Tarim, di Yaman. Sampai Rasulullah SAW itu memuji orang Yaman itu dengan pujian yang sangat luar biasa, dengan sabdanya, nanti di akhirat itu orang pada berebut untuk minum air telagaku, semuanya aku cegah, kata Nabi, sampai orang-orang Yaman meminumnya. Bayangkan itu. Sampai Nabi SAW itu bersabda seperti itu. Nanti di akhirat orang pada akan minum telaga aku tahan, kata Nabi, sampai orang-orang Yaman meminumnya. Nah, orang Yaman ini sekarang menjadi bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah saat ini. Nah, hadirin rahimakumullah, di antara apa yang dimaksud dengan mayat tadaminkum andinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya, itu karena di masa abad kedua Hijriah sampai ketiga Hijriah itu banyak penyimpangan dalam agama Islam. Penyimpangannya bukan penyimpangan kecil, tapi penyimpangan yang sangat besar, karena penyimpangan itu di bidang akidah. Pertama, penyimpangan dari orang Khawarij. Mengapa orang Khawarij ini menyimpang secara akidah? Ya, karena mereka berani menghalalkan darah sesama muslim, sesama mukmin. Dan hobinya itu, sampai sekarang juga kita ketemu dengan kelompok-kelompok yang menghalalkan darah sesama muslim, karena orang muslim dianggap kafir, selain golongannya dianggap kafir. Halal darahnya, ya. Halal darahnya, halal hartanya. Jadi boleh mencuri dari orang Islam tapi selain kelompoknya, karena orang Islam selain kelompoknya dianggap kafir. Itu ciri-ciri Khawarij. Kemudian ada kelompok Qadariyah yang dipelopori oleh
orang namanya Ma'bad al-Juhani. Sampai sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Umar itu sangat marah karena beliau masih hidup pada waktu kelompok ini mulai muncul. Abdullah ibnu Umar itu mengatakan, saya berlepas diri dari orang-orang yang berkata tidak ada takdir. Ini adalah orang Qadariyah. Orang Qadariyah itu orang-orang yang kalau mengikuti iklannya TV itu memang rambut rontok itu takdir. Rambut rontok bukan takdir, itu Qadariyah. Itu akidah yang menyimpang dan berbahaya ya. Karena meniadakan takdir dari satu kejadian itu haram, dosa besar. Sebab kita kan rukun iman ini kan ada 6. Antuk minabillah wa malaikatihi, beriman kepada Allah, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rusul-rusulnya, al yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir, bagusnya takdir maupun buruknya takdir. Nah, orang-orang Qadariyah ini orang yang tidak percaya kepada takdir. Ini orang-orang yang mengatakan we are make our own destiny. Kitalah yang mengatur nasib kita sendiri. Kita yang menciptakan takdir kita sendiri. Nah, orang-orang ini orang yang tidak beriman kepada takdir. Itu yang dikatakan dia lepas dari agama karena rukun imannya tidak jangkep, tidak lengkap. Nah, selain Qadariyah muncul kelompok ekstrim lawannya. Jadi ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ini ekstrim kanan Qadariyah, ada ekstrim kiri, namanya Jabariyah. Orang Jabariyah ini orang yang mengatakan tidak ada ikhtiar. Jadi semua perbuatan kita itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita terpaksa menjalaninya. Itu orang Jabariyah. Sehingga orang Jabariyah ini, dia itu tidak percaya kepada kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan hadis tentang la haula wala quwata illa billah itu didhaifkan oleh orang Jabariyah. Padahal Abu Musa al-Asy'ari itu ditawari oleh Nabi, mau nggak kamu aku beri kebaikan? Mau ya Rasulullah. Sama Rasulullah, aku beri kau kalimat ini, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini adalah kalimat perbendaharaan surga. Maka kalimat itu pun diwariskan kepada generasi berikutnya. Tapi kalimat ini yang ditentang oleh orang Jabariyah. Jadi Bapak bisa mengenal aliran-aliran dalam Islam. Ada Khawarij tadi, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Syiah. Syiah ini pada mulanya hanya urusan politik, tapi kemudian bergeser juga masalah akidah. Karena di Syiah itu pecah menjadi 20 lebih aliran. Syiahnya sendiri itu ada 20 lebih aliran. Salah satunya itu aliran Sabaiyah. Aliran Sabaiyah ini aliran yang menetapkan sifat-sifat keilahian kepada Ali. Keilahian kepada Ali. Jadi mereka yakin bahwa Ali nanti akan balik di akhir zaman. Kemudian kalau ada guntur, wah itu marahnya Ali katanya. Kalau ada kilat itu katanya senyumnya Ali. Nah ini Sabaiyah, ini menyimpang dari akidah.
Syiah Gulat yang lain yang menyimpang secara akidah adalah yang mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Abu Bakar karena dianggap mengambil jabatan khalifahnya Ali, mengkafirkan Aisyah karena dianggap berperang dengan Ali. Nah, ini secara akidah. Kemudian menetapkan sifat-sifat maksum kepada imam-imam mereka. Nah, ini menyimpang secara akidah. Nah, selain itu ada kelompok namanya Mu'tazilah yang berkembang di masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Mu'tazilah itu mendewakan akal. Jadi Tuhannya akal. Sehingga dia mengatakan bahwa orang Mu'tazilah ini tidak percaya kepada siksa kubur, tidak percaya kepada mizan, tidak percaya kepada sirot, jembatan yang dibentang di atas jahanam itu. Orang Mu'tazilah tidak percaya, nggak masuk akal katanya. Bahkan orang Mu'tazilah juga menganggap bahwa Al-Quran itu bacaan biasa seperti Quran. Itu orang Mu'tazilah. Model-model Al-Zaitun ini Mu'tazilah. Kalau Al-Zaitun ini malah campuran Mu'tazilah Khawarij. Maka kata Pak Kiai Ma'ruf waktu pidato di Milad MUI itu, kalau khilafiyah kita toleransi, tapi kalau penyimpangan harus diamputasi. Perempuan jadi imam itu bukan khilafiyah, itu penyimpangan. Jadi beda pendapat itu ada wilayah. Yang tidak bisa dilanggar adalah apa yang sudah menjadi kesepakatan umat Islam secara umum. Tidak bisa kemudian terus dilanggar-langgar. Itu bukan wilayah perbedaan, tapi wilayah penyimpangan. Nah, pada masa yang seperti itulah ketika muncul banyak aliran yang menyimpang, termasuk ada aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah itu aliran yang menunda hukuman. Tidak ada hukuman di dunia. Semua hukuman adalah hukuman Allah nanti di akhirat. Jadi tidak boleh orang mencuri tangan dipotong tangannya, nggak boleh. Orang membunuh dihukum kisos, nggak boleh. Alasannya mereka hukum di dunia ini tidak ada yang adil. Yang adil nanti hukuman di akhirat. Nah, ini ada juga aliran Islam yang seperti itu. Ada juga aliran musyabbihah, yaitu aliran yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Kenapa? Karena dia menafsiri ayat-ayat Al-Quran itu literleks, pakai makna leksikal. Jadi maknanya makna baku, tidak mengenal makna majazi. Makna majazi itu seperti kalau kita mengatakan begini, Bapak-bapak Ibu, Indonesia mengatasi Thailand 5-2 di final SEA Games. Itu maknanya majazi, bukan makna hakikat. Emang Indonesia posisi para pemainnya ada di atas pemain Thailand? Posisinya maksudnya? Apa pemain Indonesia semuanya ada di atas pemain Thailand? Pemain Thailand di bawah, pemain Indonesia di atas semua gitu. Kan enggak. Mengatasi di situ maknanya adalah mengalahkan. Paham ya? Itu majazi. Dan bukan Indonesia yang mengalahkan main sepak bola Indonesia yang 11 itu mengalahkan, bukan 11 ya, 11 tambah pemain cadangannya gitu ya, mengalahkan timnya Thailand. Tapi bahasanya Indonesia
mengataskan. Nah, ini majazi yang biasa dipakai dalam ungkapan Arab dan bahkan juga dipakai di dalam Al-Quran. Seperti kalau kita mengatakan Amerika menduduki Irak, emang tentara Amerika duduk-duduk di Irak gitu? Ya, menduduki artinya apa? Menguasai. Nah, karena kemudian orang ini memakai makna dohiriyah, yakni makna leksikal, tanpa memahami makna kiasan, maka dia jatuh kepada tasbih, yakni menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Mengatakan bahwa Tuhan bertempat, Tuhan duduk di aras, seperti duduknya makhluk. Tuhan kok duduk? Kemudian Tuhan punya wajah, punya tangan, punya kaki, tangannya ada dua-duanya di sebelah kanan. Masya Allah, masa menggambarkan Tuhan seperti itu? Nah, ini kaum musyabbihah. Nah, kalau ditanya, itu kan ada dalilnya, betul, memang ada dalilnya, tapi dalil-dalil itu harus ditempatkan pada kemahasucian Allah. Namanya tanzih, yaitu memahasucikan Allah. Makanya kalau para sahabat dulu ditanya, ini kenapa kok ada bunyi, mereka menjawab, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradih. Yang ngerti maksudnya Allah. Kita wajib mengimani, kita imani saja ayatnya itu, hadisnya kita imani, tapi kaifiyahnya kita tidak menanyakannya. Jadi kita tidak mengatakan Tuhan itu duduk, berdiri dan sebagainya, tidak. Tapi kita mengimani bunyinya saja, maknanya seperti apa, wallahu a'lam. Sampai Imam Malik itu mengatakan begini, memang benar ada hadis tentang bahwa Tuhan turun tiap-tiap malam ke langit dunia, tapi maknanya itu sama persis dengan apa yang saya ungkapkan tadi. Indonesia mengalahkan Thailand 5-2. Emang yang mengalahkan seluruh orang Indonesia? Kan tidak. Seperti itulah gambarannya, kata Imam Malik, bahwa ketika Nabi Sulaiman pasukan Nabi Sulaiman menyerang pasukan kerajaan lain misalnya, itu bukan kemudian Nabi Sulaimannya harus ada di depan, tidak mesti, bisa tentaranya yang di depan. Jadi tentara yang melakukan sesuatu atas perintah raja itu bisa saja dibahasakan raja yang melakukannya. Seperti kalau ini perang Ukraina itu ya, Putin membabi buta, apa Putin mengamuk melakukan pengebuman di wilayah ini. Emang Putinnya jalan-jalan ke Ukraina, dia tetap di istana. Seperti itu gambarannya, kata si Imam Malik itu. Jadi jangan mengatakan Tuhan itu turun tiap malam. Emang Tuhan kok naik turun? Jadi kalau kita menggunakan makna yang dohiriyah itu, maka kita akan kebentur-bentur, tabrakan, logikanya menjadi rusak semua. Nah, ini dinamakan kaum musyabbihah. Oh iya, Tuhan itu punya tangan, tapi tangannya nggak seperti tangan makhluk. Kata Imam Syafi'i, man qala Allahu jismun fahuwa kafirun. Siapa orang yang mengatakan Tuhan itu jisim, kafir. Jisim itu badan yang tersusun-susun. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal, wa kada man qala wallahu jismun lakal ajsam. Demikian pula orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu jisim, tidak seperti jisim-jisim, tidak seperti makhluk. Tidak boleh juga. Nah, ketika melawan dari semua orang-orang yang sesat ini, maka datanglah kaum yang dimaksud itu tadi,
fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatil mu'minin. Maka Allah datangkan kaum ini, dan Nabi Muhammad menunjuk kepada Abu Musa al-Asy'ari, kaumnya orang ini. Nah, siapa yang datang dari kaumnya Abu Musa al-Asy'ari? Tidak lain adalah seorang ulama besar namanya Ali bin Ismail yang bergelar Abul Hasan al-Asy'ari. Itulah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya diikuti mayoritas umat Islam. 90% lebih umat Islam itu akidahnya mengikuti akidah Asy'ari, kaum Asy'ariyah kata Nabi SAW. Dan kebetulan kaumnya Abul Hasan al-Asy'ari ini juga disebut dengan kaum Asy'ariyah. Kita ini Asy'ariyah, belajar akidah kita itu akidah Asy'ariyah. Wujud kita bakok mukhalafatul khawadis qiyamu bin nafsi itu Asy'ariyah. Nah, dia ini masih hidup di masa generasi salaf. Maka kata Imam Baihaqi, ketika saya melihat kepada apa yang terjadi pada Imam Abul Hasan al-Asy'ari, saya ingat tentang hadis Nabi SAW tentang turunnya surah Al-Maidah ayat 54 ketika beliau menunjuk kepada Abu Musa al-Asy'ari. Nah, maka kenalilah imam Anda itu. Jadi imam akidah itu adalah Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, itu cerita yang ingin saya sampaikan hari ini terkait dengan masalah Muharram, ya, yang usulan pertamanya berasal dari Abu Musa al-Asy'ari. Semoga bermanfaat. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Mendengar penjelasan Ustaz Daud tadi bahwa ternyata peradaban Islam itu memang kita tidak pungkiri dibangun ada siasah, atau makanya disebut dengan fikih siasah tadi ya. Nah, artinya bahwa kita sebagai umat Nabi Allah Muhammad SAW juga, kalau kita lihat dari penjelasan tadi, juga harus memiliki fikih siasah, sehingga kemudian kita bisa menjaga peradaban Islam itu dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita pahami bahwa dalam fikih siasah senantiasa melandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, bagaimana kira-kira prakteknya agar kita di dalam menerapkan fikih siasah menjaga peradaban Islam itu dengan baik, yang melandaskan kepada Al-Quran Sunnah tersebut, sehingga kita tidak terjerumus kepada satu konsep-konsep yang lain daripada Islam, begitu Ustaz. Terima kasih. Baik. Jadi siasah ini, kalau fikih saja itu khilafiyahnya banyak, apalagi siasah, Pak. Khilafiyahnya lebih banyak lagi. Tetapi patokannya tetap sama. Patokannya tetap sama. Ya, ini apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, astagfirullahaladzim, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru ma ja'akum min as-sawiyya wa antum billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihatan fi sabilillah wa mardha'i tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ana 'alakum ma akhfaytum wa ma 'alakum wa may yaf'alu faqad dhalla sawa'a as-sabil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum auliya, janganlah kau mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai
pemimpin. Nah, itu petunjuk yang pertama. Nah, yang dimaksud musuh di sini itu adalah orang-orang yang jelas-jelas memerangi orang Islam. Ya. Mengapa disebut begitu? Karena di ayat berikutnya itu disebutkan begini. Asallahu ayaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. Asallahu ayaj'ala bainakum. Semoga Allah menjadikan di antara kalian wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah, dan di antara orang-orang yang berhadap-hadap dengan berbeda dengan kalian itu mawaddah. Jadi kita diharapkan dengan orang non-muslim itu ada mawaddah. Padahal mawaddah itu artinya saling mengasihi. Nah, ini seperti apa petunjuknya? Disebutkan di ayat berikutnya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. La yanhaakum, Allah tidak melarang kalian dari kaum yang lam yuqatilukum fid din, yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kalian dari negeri kalian, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Kenapa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya orang-orang yang punya muahadah dengan kita, punya perjanjian dengan kita, yang damai seperti di Indonesia ini, itu punya hak yang sama. Dan kita wajib berlaku adil kepada mereka. Tapi, ya itu tadi kan, di awal sudah diberi batasan. Hendaknya kalau milih pemimpin ya yang seiman misalnya, itu tidak perlu diumum-umumkan. Cukup makanya kalau kita itu bersiasah itu, artinya itu ada strategi internal, ada strategi eksternal. Nah, kalau Anda bersikap tidak pas, tidak bisa adil, kemudian diumumkan keluar, ya itu kan bunuh diri namanya. Iya kan? Bunuh diri. Secara politik itu bunuh diri. Kita tidak perlu kok berkoar-koar. Kita mau milih, misalnya kalau ada pilihan RT aja, yang satu calonnya muslim, yang satu non muslim, Anda pasti tahu mana yang harus dipilih kok. Tidak perlu harus diumum-umumkan bahwa calon non muslim itu punya hak untuk mencalonkan diri, punya hak untuk dipilih, harus diakui memang punya hak. Di situ kita wajib bersikap adil, memang ada haknya. Tapi yang kita pilih mana, ya terserah kita. Tapi kan kita punya petunjuk, hendaknya kita memilih yang seiman. Nah, itu tidak perlu diumum-umumkan. Tapi ada pedomannya. Tidak boleh kita mengatakan, oh itu karena dia dan muslim tidak punya hak jadi pemimpin, tidak bisa. Al-Quran mengatakan, tidak melarang kok. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Boleh, kata Al-Quran. Ya. Kenapa? Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum. Yang dilarang oleh Allah adalah kalian memilih orang-orang yang memerangi kalian dalam agama kalian dan mengusir kalian dari negeri kalian, wa dhaharu 'ala ikhrajikum, mengumumkan pengusiran itu. Tidak boleh. Nah, ini termasuk model siasa yang harus dipahami. Kalau detailnya ya banyak, Pak. Sampai ada ulama yang menyusun satu
kitab khusus ya, Ahkamus Sultaniyah itu Imam Al-Mawardi. Begitu kira-kira. Saya tingkatkan dikit lagi. Yeah. Ketika pada itu tidak pada suksesi ansi kepemimpinan ya, ketika siasah ini saya pahami tentu luas dan sekali lagi memiliki satu tujuan akhir adalah bagaimana menjaga peradaban, wabil khusus peradaban itu senantiasa menerapkan nilai-nilai Islam. Nah, ketika kemudian pada siasat tersebut, pada tataran kita berhadapan tadi kan misalnya jelas memang pesan dalam Al-Quran dalam kepemimpinan yang menerapkan nilai-nilai Islam atau taruhlah berarti yang seakidah. Nah, pada tataran kemudian sama-sama seakidah, ini kriteriumnya kira-kira bagaimana gitu, sehingga kemudian kita insya Allah tidak terjerumus kepada satu sikap yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Tapi tentu ini bukan dalam pengertian kita berbicara secara politik praktis, tidak Ustaz ya. Dalam kajian kita tentu saja kajian keislaman, nilai-nilai Islam itu seperti apa gitu. Ya, itu yang kalau contoh yang paling jelas itu juga diterapkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya dalam persoalan, banyak persoalan yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa siasah itu penting. Pertama terkait haji. Haji ini tradisinya sudah ada sejak sebelum Nabi. Sebelum Nabi SAW di atas jadi Rasul, orang sudah haji. Nah, Nabi SAW itu hanya menyempurnakan. Jadi hajinya tidak dihapus, tapi disempurnakan. Makanya bunyi ayatnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Tidak kerjakanlah haji dan umrah, tidak. Perintahnya kan gitu. Artinya Nabi itu menjaga tradisi kaum sebelumnya. Ya, semua yang tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam tidak dihapus. Demikian pula, karena itu ajaran ini kan diturunkan dari Allah, contoh-contohnya, ya kan? Contoh lain tentang larangan berperang di bulan-bulan haram sudah ada sebelum Nabi. Orang melarang berperang di bulan-bulan haram. Ketika di masa Nabi, para sahabat nanya, yas'alunaka 'anil harami qitalin fihi. Bagaimana hukum berperang di bulan haram? Qul qitalun fihi kabir. Katakan hai Muhammad, berperang di bulan haram itu hukumnya dosa besar. Dilembagakan juga di dalam Islam. Padahal itu tradisi sebelum Islam. Ini bentuk pengikatan sehingga orang itu, oh ini enggak ini apa, enggak semena-mena, enggak kemudian menghancurkan budaya dan sebagainya gitu. Tapi hal-hal yang baik tetap dipertahankan. Sehingga ketika ada sahabat Nabi yang melanggar larangan berperang di bulan haram, itu sama Nabi juga ditegur. Sampai orang kafir yang mati itu dibayar diatnya sama Nabi. Rampasan perang yang diperoleh dikembalikan gara-gara itu diperolehnya di bulan haram. Itu peristiwa syariah di Nakhlah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahaz. Kemudian mengapa Nabi itu lama menikahi menyetujui perceraian antara Zaid dengan Zainab, sementara ayat Al-Quran sudah turun mewahyukan bahwa itu nanti akan jadi istrinya Nabi. Karena Nabi ingin menjaga tradisi orang-orang sebelumnya, sampai akhirnya ada perintah tegas untuk dihapuskan tradisi itu. Baru Nabi menghapuskan. Nah, ini bentuk-bentuk siasah juga yang di dalam
kemanusiaan, tradisi dan sebagainya, menjaga keunggulan dari budaya yang baik, itu seperti itu Pak. Maka di Indonesia juga ada contohnya apa yang dilakukan oleh Wali Songo itu, dakwahnya itu dengan siasah yang sama. Itu Pak. Ada lagi? Satu lagi Pak Ustadz, tadi mengenai tahun, antara tahun matahari dengan tahun bulan. Jadi kalau di dalam Al-Quran aja ada mengakui tahun matahari, sebenarnya tahun baru yang kita ini nggak usah dipermasalahan dong ya. Misalnya ada acara tahun baru, wah dia itu acara tahun baru Kristen misalkan seperti itu. Tradisinya. Iya, makanya pakai siasah tadi itu. Kalau zaman sekarang ya diisi dengan ada zikir tahun baru kan gitu kan, zikir malam tahun baru. Itu bentuk-bentuk siasah untuk mengganti yang batil menjadi yang baik. Begitu strategi. Kalau pakai hura-hura ya tetap nggak bener aja. Apalagi hura-huranya pakai pesta-pesta yang nggak jelas. Kalau cuma nyalain kembang api mah paling jatuhnya makruh aja. Gitu Pak. Baik, mari kita tutup bersama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyibah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina hibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bit taqwa akrim wassalam wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.